Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5 akan mempresentasikan tugas proyek mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang berjudul Analisa Sistem Informasi Penjualan pada Percetakan Twin Advertising. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat berdirinya Twin Advertising. Twin Advertising didirikan pada tahun 2016 dengan fokus pada layanan percetakan bisnis dan personal. Nama Twin diambil sebagai simbol kedekatan pendirinya dengan adik kandungnya, yang mencerminkan kerjasama dan visi bersama dalam membangun usaha. Berawal dari layanan percetakan standar, Twin Advertising berkembang menyediakan berbagai produk percetakan, seperti contohnya brosur, banner, dan percetakan custom. Dengan komitmen pada kualitas dan layanan terbaik, usaha ini kini dikenal sebagai mitra percetakan handal bagi pelanggan bisnis maupun. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait ruang lingkup. Yang pertama itu prosedur pelaporan penjualan. Untuk prosedur pelaporan penjualan ini masih dilakukan secara manual, yaitu menggunakan Microsoft Excel. Yang kedua, untuk prosedur pesanan dan transaksi. Untuk prosedur pesanan dan transaksi di Twin Advertising ini dilakukan melalui media WhatsApp dan secara manual, yaitu customer datang ke percetakan itu sendiri. Hal ini menurut saya rentan terhadap resiko kehilangan data karena pencatatan masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel. Lalu selanjutnya untuk prosedur pencatatan dan penerimaan kas ini juga masih dilakukan secara manual, yaitu menggunakan Microsoft Excel itu sendiri. Terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjut dengan rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya menjelaskan struktur organisasi dan fungsi. Di sini ada pemilik, produksi, finishing, kasir. Di sini struktur organisasi Twin Advertising, adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing struktur organisasi yaitu tugas dan wewenang pemilik. Di sini ada tugasnya yaitu 1. Memastikan proses produksi percetakan berjalan lancar dari tahap desain hingga percetakan akhir. Kedua, pemeliharaan rutin dan perbaikan mesin produksi menjaga kualitas hasil cetakan tetap tinggi. Di sini pun ada wewenangnya 1. Menetapkan harga jasa dan produk. Pemilik memiliki hak untuk menetapkan harga produk dan layanan percetakan berdasarkan analisis pasar dan biaya operasional. Kedua, keputusan mengenai alokasi anggaran termasuk investasi dalam peralatan baru, bahan baku, dan pengembangan bisnis, memberikan penilaian terhadap kinerja karyawan. Di sini ada yang kedua, tugas dan wewenang bagian kasir. Tugasnya itu di sini ada menerima pembayaran dari customer, ada melayani customer, mencatat kas masuk, mencatat pembelian bahan baku, menyampaikan laporan kepada atasan. Di sini ada pun wewenangnya itu 1. Meminta stok bahan baku yang sudah menipis. 2. Meminta perbaikan mesin. Yang ketiga di sini ada tugas dan wewenang bagian produksi. Tugasnya itu 1. Menerima, mencatat dan memproses pesanan printing. Kedua, menyediakan stok bahan printing. Yang ketiga, pengaturan warna dan kualitas cetak. Yang keempat, pengaturan kecepatan mesin. Yang kelima, memeriksa hasil cetakan. Di sini ada wewenangnya itu 1. Menetapkan batas toleransi kualitas printing. 2. Mengambil keputusan teknis untuk mempercepat proses pencetakan. 4. Tugas dan wewenang finishing, yaitu tugasnya itu 1. Pemotongan dan pemisahan hasil cetakan. Kedua, melipat produk cetakan. Ketiga, mengemas produk cetakan. Di sini ada wewenangnya itu menentukan proses finishing. Kedua, memeriksa hasil printing layak atau di sini juga ada activity diagram. Dari diagram activity ini kita bisa mengetahui proses bisnis berjalannya. Seperti di sini ada pelanggan. Pelanggan datang dulu ke toko, memesan barang yang diinginkan, memastikan pesanan, menerima struk nota pembelian, lalu membayar jumlah uang sesuai struk nota.
Dan di sini ada juga produksi, melihat file yang akan dicetak, lalu mencatat pesanan, menghitung total printing yang harus dibayar, menerima uang pembayaran, membungkus pesanan, mencatat uang pembayaran untuk bukti penerimaan kas. Selanjutnya itu laporan penjualan hariannya. Dan di sini juga ada kasir, tugasnya itu menerima laporan harian penjualan, menghitung laporan harian penjualan, membuat laporan penjualan bulanan dan laporan keuangan perusahaan, membuat struk nota, terus membuat lembar putih atau lembar merah. Lalu di sini pemilik hanya akan menerima laporan bulanan dan keuangan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada dokumen masukan. Dokumen masukan berupa nota penjualan dengan media kertas yang berfungsi sebagai bukti transaksi penjualan yang bersumber dari customer dan dikeluarkan setiap transaksi penjualan terjadi. Di sini ada invoice senilai 10.125.000. Terus selanjutnya ada dokumen keluaran. Dokumen keluaran berupa laporan penjualan dengan media Google Spreadsheet sebagai bukti penerimaan kas masuk yang bersumber dari akunting dan dilaporkan di akhir bulan. Di sini ada totalannya Rp482.939.416. Permasalahan dan pemecah. Permasalahan pokoknya adalah perlambatan pencatatan transaksi penjualan, dan penyajian informasi tentang transaksi penjualan. Terhambatnya proses pengerjaan dikarenakan kurangnya efisiensi waktu dan tenaga kerja. Pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut. Pyramid testing ini memerlukan sebuah sistem informasi penjualan barang terkomputerisasi yang dapat mengontrol transaksi. Sistem tersebut juga harus dapat digunakan secara multi-user sehingga mengurangi keterlambatan penyajian informasi transaksi yang digunakan oleh pyramid testing. Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas, pyramid testing juga memerlukan penambahan tenaga kerja baru untuk mempercepat proses pengerjaan. Jadi, berdasarkan analisis permasalahan yang dihadapi oleh percetakan tool advertising, ditemukan dua masalah utama, yaitu keterlambatan pencatatan dan penyajian informasi transaksi penjualan, serta terhambatnya proses pekerjaan akibat kurangnya efisiensi waktu dan tenaga kerja. Jadi, untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan sistem informasi penjualan yang terkomputerisasi dan multi-user guna meningkatkan efisiensi kecepatan proses kerja, serta penambahan tenaga kerja untuk mendukung operasional perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.